Cerita dalam chapter 1050 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan Kaido yang telah tumbang usai terkena serangan kuat dari Luffy. Sama seperti pertarungan lain dalam Perang Wano, narator juga akan mengkonfirmasi kekalahan dari Kaido serta kemenangan dari Luffy, sehingga memang bisa dipastikan bahwa kali ini Kaido benar-benar sudah kalah. Berhasil mengalahkan Kaido akan menjadi prestasi terbesar Luffy sampai sejauh ini, mengingat Kaido merupakan musuh yang benar-benar tangguh. Kaido dijuluki sebagai makhluk terkuat dan juga merupakan seorang Yonko. Mengalahkan nama besar seperti Kaido akan membuat Luffy menjadi salah satu bajak laut paling populer di seluruh dunia saat ini. Dengan mengalahkan Kaido juga membuat Luffy menjadi pahlawan bagi Wano Kuni, sebab seluruh rakyat negeri itu memang mengharapkan agar Kaido dikalahkan. Hal tersebut juga menjadi penegasan yang semakin kuat bahwa Luffy memang orang yang akan menjadi Joy Boy yang baru, karena Kaido sendiri berkata bahwa orang yang akan menjadi Joy Boy adalah orang yang berhasil mengalahkannya. Setelah memperlihatkan kekalahan Kaido, akan ditampilkan Luffy yang juga telah kehabisan tenaga dan Luffy akan terjatuh di tengah para samurai. Luffy masih bisa menjaga kesadarannya sehingga akan ada momen epik di mana Luffy yang telah kelelahan mengangkat satu lengannya, yang mana itu gerakan yang menandakan atas kemenangan Luffy. Para samurai pun akan bersorak karena Luffy telah berhasil mengalahkan Kaido, yang mana itu juga membuat perang Wano Kuni akhirnya telah berakhir. Setelah itu, Momonosuke pergi ke pulau Onigashima dan dia berubah menjadi wujud manusianya. Hal tersebut akan membuat para samurai sangat terkejut karena Momonosuke telah berubah menjadi sosok pria dewasa. Saat itu akan menjadi saat pertama juga bagi kita untuk melihat seperti apa rupa Momonosuke sebagai lelaki, mengingat semenjak dia diubah menjadi dewasa oleh Shinobu, belum pernah diperlihatkan wujud manusianya secara utuh. Para sarung pedang merah akan berkumpul di tempat di mana Momonosuke berada. Beberapa dari mereka yang awalnya pingsan akan mulai sadar, sehingga mereka semua bisa melihat Momonosuke dalam wujud pria dewasa. Sekilas melihat, mereka akan berpikir bahwa itu adalah Kozuki Oden, karena Momonosuke dewasa pasti mirip dengan Kozuki Oden. Namun, Momonosuke akan menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya, sehingga mereka pun akan menyadari bahwa itu memang benar-benar Momonosuke. Mengingat Hiyori sedang bersama dengan Denjiro, maka ketika Denjiro berkumpul dengan sarung pedang merah lain, Hiyori pasti juga ikut serta. Dengan begitu, pertemuan mengharukan antara Momonosuke dan Hiyori pun akan segera terjadi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan kapal-kapal pemerintah dunia mulai mendaki air terjun untuk memasuki Wano Kuni. Mengapa kapal-kapal tersebut tidak dihancurkan oleh Zunisha? Yaitu karena Zunisha memang tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang bisa Zunisha lakukan hanya berjalan saja karena dia masih berada di bawah hukuman. Zunisha baru bisa melakukan hal lain jika diperintahkan oleh Momonosuke. Jika kapal-kapal tersebut berhasil memasuki Wano Kuni, maka konflik baru pun pasti akan segera terjadi. Perang Wano memang telah berakhir, tapi masalah di negeri para samurai itu masih belum usai. Berpindah ke tempat lain, dunia di luar Wano Kuni pun akan diperlihatkan, sehingga kita bisa menjadi tahu kekacauan apa saja yang sedang terjadi. Keadaan dunia memang tengah bergolak, hanya saja fokus cerita berpusat di Wano Kuni, sehingga kehebohan di luar belum mendapatkan sorotan. Beberapa kehebohan yang terjadi antara lain adalah soal kematian Raja Cobra. Alasan mengapa admin menduga demikian karena ada beberapa petunjuk tentang itu. Pertama, Raja Cobra berniat bertanya kepada pemerintah dunia tentang Poneglyph di Alabasta, yang mana topik tersebut sangat sensitif dan akan membuat Raja Cobra berada dalam bahaya. Kedua, ada suatu insiden yang berkaitan dengan kerajaan Alabasta yang disinggung oleh Garp dalam manga chapter 956. Besar kemungkinan insiden itu dipicu oleh kematian Raja Cobra. Dan ketiga, seorang agen Cyberpol meminta Morgans untuk menutupi suatu berita, yang mana sebelumnya Morgans sedang membahas berita kematian untuk halaman depan. Sepertinya itu berita kematian Raja Cobra. Pihak pemerintah dunia ingin agar berita itu ditutupi karena mereka terlibat dalam pembunuhannya. Hal lain yang menghebohkan adalah menghilangnya Vivi, mengingat dia memang telah menjadi target Im-sama. Apakah Vivi menghilang karena diculik oleh pemerintah dunia atau justru karena diselamatkan oleh pihak lain masih belum diketahui. Setelah itu, akan terungkap juga apa berita menghebohkan soal Sabo. Berita itu tentang Sabo yang tertangkap dan akan segera dibawa ke Impel Down.
Wajar berita semacam itu membuat orang-orang yang berhubungan dengan Sabo menangis dan panik. Namun, tentu kebenaran dari berita itu masih diragukan, sebab berita di koran bisa saja keliru. Beralih ke tempat lain lagi, akan diperlihatkan beberapa orang misterius datang ke kerajaan Kamabaka. Mereka adalah para agen rahasia pasukan revolusi. Mengingat kehebohan yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan ada juga berita mengejutkan soal Sabo, maka Dragon memanggil seluruh agen rahasia pasukan revolusi untuk segera berkumpul. Kemampuan mereka mungkin setara, bahkan di atas para komandan pasukan revolusi. Namun, yang membedakan mereka dengan komandan pasukan revolusi adalah identitas mereka yang tidak terekspos, mengingat mereka adalah agen rahasia. Dragon, Belobeti, Ivankov, Koala, dan para agen rahasia pasukan revolusi itu bersiap untuk melakukan pergerakan. Mulai dari sini, sepertinya pasukan revolusi akan mulai banyak disorot. Sementara itu, di tempat lain sedang terjadi pertarungan antara bajak laut Kurohige melawan angkatan laut. Sejak manga chapter 956, Kurohige memang bilang kalau dia ingin mengambil sesuatu di suatu tempat, yang mana sayang bila itu sampai jatuh ke tangan angkatan laut. Sekarang, Kurohige dan angkatan laut telah mulai bertempur untuk memperebutkan sesuatu yang masih misterius. Setelah itu, akan diperlihatkan seperti apa kondisi Mihawk setelah diburu oleh angkatan laut. Mihawk telah berhasil mengalahkan semua pasukan angkatan laut yang datang. Lalu, secara mengejutkan, Shanks muncul dan menawarkan aliansi kepada Mihawk. Bagaimanapun juga, Mihawk pasti punya batasan. Jika angkatan laut terus-menerus mengirim pasukan, maka stamina Mihawk akan segera habis. Jadi, satu-satunya cara memang meninggalkan Pulau Kuraigana, dan opsi terbaik untuk Mihawk bernaung adalah bajak laut Akagami. Di tempat lain, diperlihatkan Akainu sudah berbicara dengan Fujitora melalui Dended Mushi. Akainu pun memberi perintah kepada Fujitora untuk segera pergi ke tempat SSG dan mulai menurunkan unit SSG di lapangan. Akainu juga penasaran seberapa kuat unit yang dibangga-banggakan oleh Fujitora itu. Terakhir, akan diperlihatkan ruangan tempat para Gorosei berada. Para Gorosei sepakat bahwa dunia akan memasuki masa perang terbesar.